Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai kelas khusus Al-Hikam bersama guru kita Ustadz Nur Jabir, mari kita mempersiapkan diri lahir batin, terutama hati kita. Nah, sebelumnya kita bersama-sama yang di Zoom dan yang di rumah cinta saja, silent dulu. Mari kita dengarkan vibrasi dari singing bowl. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, iya, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa berkumpul, berkontemplasi bersama pembacaan teks dari khusus Al-Hikam yang akan difasilitasi dibawakan oleh Ustadz Nur Jabir. Insyaallah dengan niat baik ini kita dimudahkan untuk bisa menyaksikan pengetahuan-pengetahuan iluminasi, ya, pengetahuan yang ilham. Dan sebelum kita menyerahkan kepada Ustadz Nur Jabir, saya sebagai teman, ya, teman dalam berdiskusi di sini, memberitahu bahwa kitab khusus Al-Hikam ini memang kitab yang sangat rumit kalau bagi orang yang umum. Tapi apabila kita terus datang, menghadiri, mendengarkan, pelan-pelan nanti kita akan mengerti. Ya. Dan di pertemuan yang lalu, ini pertemuan yang keenam, ya. Ini pertemuan keenam dalam catatan saya. Saya sedikit mereview apa yang bisa saya catat, bahwa kita sudah membahas tentang Adam. Adam sebagai
insan kamil, ya, manusia sempurna. Jadi kita sering mendengar Adam itu hanya kisahnya sebagai sejarah. Jadi ada tiga makna Adam. Satu sebagai manusia pertama, itu kita nggak tahu yang mana. Kedua, Adam sebagai nabi pertama. Dan yang ketiga ini yang akan kita urai, Adam sebagai hakikat insan kamil. Ya. Adam sebagai hakikat insan kamil. Jadi kita turunan Adam. Ya, kita turunan Adam. Maka pada diri kita ada potensi insan kamil. Manusia sempurna. Insan kamil itu kalau bahasa zaman sekarang itu Superman. Ya. Superman, universal man. Manusia sempurna. Gitu. Jadi dalam tradisi manapun, agama manapun, ada panggilan dalam diri manusia untuk merealisasikan, merindukan kesempurnaan. Borobudur juga bicara begitu, dari bawah sampai ke puncak. Siddhartha Gautama juga begitu, di Hindu juga begitu, Jivan Mukti. Dan salah satu pengejawantahan dari manusia sempurna yang kita sadari itu, kita akan menjalani hidup dengan cara mempraktekkan mengalami Asmaul Husna. Jadi dikatakan 99 Asmaul Husna, ada yang sebut 1001, 300, bahkan tak terbatas, itu terpendam di dalam hakikat roh kita. Nah, Ibnu Arabi Syekhul Akbar itu menyaksikan itu. Dia ungkapkan aja, pokoknya dikeluarkan supaya di satu masa nanti ada manusia yang bisa masuk melalui itu. Makanya kitab khusus Al-Hikam ini, kata Ibnu Arabi, aku menerima kitab ini dari Nabi. Dan Nabi mengatakan, aku namakan ini khusus Al-Hikam. Gitu ya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, bagi yang belum terbiasa dengan terma-terma atau istilah-istilah dari Ibnu Arabi, nggak apa-apa, dicatat. Misalnya contoh ya, ini yang pertama, misalnya kan kalau saya bisa dibaca ya, Allah Ta'ala. Di situ ada ahadiyah ya. Yang pertama itu ahadiyah. Teringat dong kita kul huwallahu ahad. Ahadiyah. Terus ada wahidiyah nih yang kedua nih. Ada a'yan sabitoh. Ada alam akal. Ada alam misal atau alam barzah. Alam khayal. Ada alam dunia gitu. Nah, ini sebagai term-term yang wajib kita pahami betul. Nah, oleh karena itu, eh, kalau kita sudah menyadari diri kita ini, hakikat diri kita insan kamil, maka seluruh yang ada di alam semesta ini adalah tajali, projection. Jadi proyeksi dari nama-nama Tuhan. Tidak ada yang keluar dari situ. Ini yang disampaikan oleh Fusus Al-Hikam. Nah, pada Ustadz Nur Jabir, kita persilakan. Mungkin kalau mau merevisi sedikit ke belakang boleh Ustadz. Supaya kita kayak pesawat naik itu bisa take off-nya naik. Persilakan pada Ustadz Nur Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini masih di faslu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah, yakni berbicara tentang hikmah ilahiyah dalam
Adam dalam kalimat Adam. Em, kita alhamdulillah sudah sampai di sesi ke-6 dan seperti yang tadi Bang Damai jelaskan bahwa eh, kita membahas tentang Adam bukan dari sisi sejarah, tapi Adam yang terkait dengan salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala, di mana Adam pada pembahasan ini asmanya adalah asma ilahiyah. Makanya babnya disebut fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Fas atau intisari tentang hikmah ilahiyah dalam kalimat Adam, dan tadi Bang Dami sudah jelaskan Adam yang dimaksud bukan nabi pertama, bukan manusia pertama, tetapi Adam dalam pemanaan insan kamil atau manusia sempurna. Usul Hikam ini ada terdiri dari 27 nabi dan semuanya kita bahas dari bukan dari sisi sejarah, tapi kaitan setiap nabi dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti kita akan menyadari betapa sebenarnya kita senantiasa terhubung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan keterhubungan itulah sekaligus menjelaskan tentang kehadiran Tuhan di dalam diri setiap insan. Kehadiran itulah yang membuat kita eh, terombang-ambing ya. Maksudnya dari satu tajalli Tuhan menuju tajalli lain. Dari satu nama Tuhan menuju nama yang lain. Nah, kita dalam kehidupan ini selalu berada dalam kondisi itu. Dan di sini menjelaskan tentang manusia sempurna Adam ini, hakikatnya adalah manusia yang hadir dalam setiap level keberadaan. Dia hadir di alam dunia, hadir di alam barzah, hadir di alam ruh, sampai kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Fasul Hikam ini kita membahas satu ayat Al-Qur'an, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Sekaligus menjelaskan bahwa manusia sebenarnya bisa terhubung dengan asma Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Nah, kita sudah sampai kepada satu pembahasan bahwa tentang kisah kenapa iblis dan malaikat protes terhadap penciptaan Adam. Ketika Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya menciptakan khalifah di bumi, baik malaikat maupun iblis, dua-duanya melihat dimensi tubuh. Makanya kata iblis, Tuhan dia dari tanah, saya api, saya lebih mulia. Karena dia lihat dimensi tubuh. Tubuh ini asalnya tanah. Nah, kata iblis, saya api Tuhan. Makanya saya lebih mulia daripada tanah. Saya lebih layak jadi khalifah. Malaikat juga begitu. Dia lihat dimensi ardi, tanah pada manusia. Karena itu dia mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Dia punya tubuh. Tubuh itu bawaannya nafsu dan ghadab, syahwat dan amarah. Kata malaikat, saya tidak punya tubuh. Karena saya tidak punya tubuh, oleh karena itu saya tidak punya amarah, saya tidak punya syahwat. Makanya bahasa malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Tapi yang tidak disaksikan oleh baik malaikat maupun iblis ini adalah wa nafakhtu fihi min ruhi. Yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang peniupan dimensi ruh ini. Nah, peniupan ruh inilah di situ terkandung tentang asma Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, sehingga Ibn Arabi menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita belajar dari kisah Adam ini, masing-masing ciptaan itu punya batasannya sendiri. Malaikat ada batasnya sendiri, kemudian iblis juga punya batasannya sendiri. Setiap makhluk punya batasannya sendiri. Mereka protes itu berdasarkan tentang batasan mereka sendiri. Nah, Adam ini dia hadir di seluruh level keberadaan. Nah, sehingga dialah
yang layak menjadi khalifah. Makanya Tuhan mengumumkan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadi khalifah di Tuhan. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, artinya Adam dia menjadi khalifah di bumi, khalifah di alam barzah, khalifah di alam ruh, dan juga yang ada di atas sana. Kenapa uh, Adam lebih layak daripada seluruh ciptaan? Karena kehadiran di seluruh makom. Iblis ini hanya di alam dunia dan alam barzah. Kemudian malaikat itu hanya di alam dunia, alam barzah, alam ruh. Dia tidak sampai ke puncak. Kemarin kita peringati Sidratul Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu disitulah di surah An-Najm, di situ Tuhan menegaskan tentang perjalanannya wa huwa fil ufuqil a'la. Dan Rasulullah itu sampai kepada puncak yang tinggi, wa kana qaba qausain au adna, dan dia lebih dekat, lebih dua busur au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi Tuhan meng- mengkomen- me- mengumumkan makom beliau yang tinggi itu di surah An-Najm. Jadi surah yang sering kita peringati Subhanalladzi asra bi abdihi. Dalam surah Al-Isra ayat pertama itu tentang perjalanannya, ketinggian makomnya di surah An-Najm. Wa huwa fil ufuqil ula fa kana qaba qausain aw adna. Jadi karena kehadiran Adam di seluruh level keberadaan ini, sehingga beliaulah yang layak menjadi khalifah karena kehadiran di seluruh level. Nah, di sini Ibn Arabi juga ingin menjelaskan sebenarnya begitulah juga yang terjadi dalam setiap manusia. Kita ada tubuh. Tubuh ini tadi ada panca indera, ada bawaannya ego, syahwat, dan qada, amarah. Nah, dia juga mau mendominasi alam khayalnya, alam khayal yang ada dalam diri kita. Begitu juga alam khayalnya mau mendominasi alam ruh. Terus seperti itu. Jadi dalam diri kita juga ada seperti ini, masing-masing di dalam diri kita mau menguasai. Makanya kalau kita tidak bisa mengatur yang mana yang semestinya kita jadikan sebagai nahkoda, sebagai pemimpin dalam diri, nah itu yang membuat kita terombang-ambing, kadang ke dunia, kadang ke barzah, kadang ke ruh, dan seterusnya, karena ya kita tidak menetapkan satu satu eksistensi sebagai dialah sebenarnya yang layak menjadi nahkoda. Makanya saya baca teksnya ya. Karena ketidaktepatan berhenti pada batas ini, maksudnya karena masing-masing punya batasan tersebut, keadaan tersebut menguasai malaikat, dan mereka berkata, apakah engkau menjadikan di bumi orang yang membuat kerusakan dan kefasadan? Nah, itu karena malaikat berbicara sesuai dengan makomnya, sesuai dengan batasan dirinya. Oke? Padahal ucapan ini sendiri adalah bentuk pertentangan yang keluar dari mereka. Jadi, karena dia tidak tahu ada peniupan ruh, nah dia tidak menyadari bahwa sebenarnya makom Adam itu lebih tinggi daripada malaikat. Dari sisi mana? Dari wanafakhtu fihi min ruh. Nah, peniupan ruh itulah yang terkait langsung dalam ilahi Allah Subhanahu wa taala, dan terus menunjukkan tentang ketinggian makomnya. Dan peniupan roh ini dalam Al-Qur'an itu tidak diberikan kepada semua ciptaan. Itu hanya diberikan kepada manusia. Jadi tentang peniupan roh dalam Al-Qur'an itu hanya dihususkan kepada Adam, tidak kepada ciptaan yang lain. Dan ini tidak dilihat, disaksikan oleh baik malaikat juga terkait dengan iblis. Nah, apa yang mereka nisbatkan kepada Adam justru merupakan perbuatan mereka sendiri terhadap Allah. Seandainya wujud mereka yang menghalangi mereka dari mengenal martabat Adam tidak memberi kesan demikian, tentu mereka tidak mengucapkan hal itu. Artinya, seandainya baik malaikat maupun iblis, baik malaikat maupun seandainya mereka tahu makom Adam, mereka tidak akan protes kepada Tuhan kayak gitu. Tapi karena mereka tidak tahu, karena itu mereka uh, ada bahasa protes. Makanya kalau kita perhatikan ayat Al-Quran,
wa 'allama Adam al-asma kullaha. Kami mengajarkan nama-nama kepada Adam. Lanjutan ayatnya, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian pengetahuan ini Adam yang mengajarkan kepada malaikat. Jadi summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Adam yang mengajarkan malaikat. Artinya posisi Adam lebih tinggi daripada malaikat karena Adam menerima langsung pengajaran asma dari Tuhan, sedangkan malaikat diajarkan dari Adam. Ini yang kita lihat dalam teks Al-Quran. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, summa aradahum 'alal malaikah. Yang satu pakai kalimat wa 'allama, dan kami ajarkan, Tuhan mengajarkan. Kemudian selanjutnya summa aradahum. Aradahum kemudian diberitahukan. Jadi yang satu menerima langsung, yang satu tidak menerima langsung, tapi melalui Adam. Nah, mereka tidak mengetahui bahwa kesiapan dan hakikat diri mereka sendirilah yang menuntut munculnya keberatan itu. Maksudnya, karena makomnya memang hanya sampai, kalau malaikat ya, di alam ruh, dia tidak melihat yang di atas, sehingga mereka protes. Padahal kalau kita bercermin yang kisah Isra Mi'raj kemarin, ketika sampai mau naik ke Sidratul Muntaha kan Jibril jujur ya bahwa "Wahai Rasulullah, makomku hanya sampai di sini. Saya tidak mungkin membersamaimu dalam perjalanan selanjutnya." Nah, makanya di sini ada hadis qudsi, lima Allahi waktun la ya'sani malakul mukarrab wala nabiun mursal. Ada masa di mana aku hanya ada aku dan Tuhan, di mana pada saat itu tidak ada nabi yang menyertaiku dan tidak ada malaikat muqarrab yang juga menyertaiku. Itu ada hadis qudsi yang menjelaskan tentang uh, makom Adam. Nah, dari sini kalau kita lihat bahasa malaikat, dia menjelaskan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhan, kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Malaikat ini menegaskan bahwa kalau tubuh itu tasbihnya ada, tetapi tentu lebih tinggi tasbihnya ruh daripada tubuh. Jadi kalau kita lihat tingkatan tadi, ada alam dunia, alam barzah, alam ruh. Alam dunia di bawah, kemudian di atas ada alam barzah, di atasnya lagi alam ruh. Nah, kalau dibandingkan antara roh dengan dunia, nah tentu alam ruh lebih tinggi daripada alam dunia. Nah, karena itulah eh, malaikat mengatakan tasbihku lebih mulia daripada tasbihnya Adam. Kenapa? Karena tubuh itu berada di level dunia, berada di level yang Ya, ini paling bawah. dari dokter Nah, sehingga di fisioterapi sini langsung ke Grand ada Indonesia. pembahasan tentang Sayang tasbih di dan kandang kasihan takdis. sendirian di rumah. Sayang teman. Oke. Nah, ada tasbih dan takdis, dua-duanya disebut dengan sifat tanzih. Ini kayaknya perlu dijelaskan. Tasbih sama takdis. Takdis. Jadi nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi bahasa Al-Qur'annya nahnu nusabbihu itu tasbih, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu takdis. Nah, kata malaikat kami punya tasbih dan takdis. Maksudnya dua-duanya tanzih. Tanzih itu maksudnya mensucikan Tuhan. Jadi setiap keberadaan itu punya tasbih dan takdisnya masing-masing sesuai dengan makomnya. Nah, apa itu tasbih? Tasbih dan takdis itu semuanya adalah nama Tuhan yang mensucikan. Tuhan dari sifat-sifat makhluk. Itu disebut dengan tanzih. Jadi ada nama-nama Tuhan yang representasi dari nama kesucian Tuhan. Nah, salah satunya adalah disebut dengan tasbih dan takdis. Dari tasbih itu dari kata sabbah. Kalau kita perhatikan kemarin surah Isra Mi'raj ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu diawali dengan kata subhan. Subhan itu maha suci. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau kita tanya, siapa yang memperjalankan Rasulullah Isra Mi'raj? Yang memperjalankan adalah nama Tuhan dari dimensi tasbih, yakni subhan.
Jadi asma Tuhan Subhan itulah yang memperjalankan Rasulullah, hambanya. Seperti itu. Artinya, ketika seseorang memiliki dimensi tasbih, maka dia akan tersucikan dari sifat-sifat makhluk. Kalau dia tersucikan dari sifat-sifat makhluk, maka dia berada di atas. Kenapa? Kalau kita lihat dunia sekarang, dunia ini kan banyak sesuatu benda-benda yang melekat ya. Melekat. Nah, semakin naik ke atas itu dimensinya akan semakin sempurna dibandingkan pada level yang ada di bawah ini. Nah, makanya semakin batin semakin naik ke atas dia akan semakin suci. Karena itu ayat Al-Qur'annya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, itu disebut dengan tasbih dan takdis. Nah, dua-duanya sebenarnya sama-sama mensucikan. Nanti insya Allah kalau kita masuk di Nabi Nuh, nah Nabi Nuh itu kita akan berbicara tentang subuh, fasu hikmatin nuhiyah fi kalimatin subuhiyah. Itu tentang subhan, asma suci, tentang tanzih Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita eksplor lebih jauh di sana. Tapi intinya di sini Ibn Arabi ingin menjelaskan bahwa malaikat mengaku bahwa tasbih dan takdis saya ini lebih mulia daripada tasbih dan takdisnya Adam. Kenapa? Karena tasbihnya dia berada di level dunia, tasbihku berada di level alam ruh. Karena malaikat itu levelnya ada di alam dunia, alam barzah, dia di level malaikat itu di alam roh. Nah, manusia karena dia punya tubuh fisik, nah tentu dia dimulai dari dunia. Tapi yang tidak dia saksikan adalah dimensi wa nafakhtu fihi min ruhi penifan ruh yang ada di dalam diri manusia. Nah, sedangkan tasbih adalah pensucian Allah dari kekurangan tersebut. Ini perbedaan dari tasbih dan takdis. Insya Allah nanti kalau kita masuk di subuhiyah Nabi Nuh alaihissalam itu akan lebih terang. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa makanan para malaikat adalah tasbih dan minuman mereka adalah takdis. Itulah kalau masuk dalam ayat Al-Quran, nahnu nusabbihu itu tasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, jadi kalau kita masuk dalam tradisi tasawuf, setiap level itu ada yang disebut dengan sesuatu yang dia memasukkan di dalam dirinya. Itu disebut dengan makanan. Dan kemarin sebenarnya sudah kita bahas bahwa makanan itu bukan objek ya. Yang disebut makanan dalam tradisi sufi, makanan itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri dan sesuatu itu menjadi bagian dari diri kita. Sama kalau kita makan minum, kita masuk dalam tubuh dan setelah itu dia terurai, barulah dia menjadi darah merah, darah putih, jadi kulit, jadi rambut, jadi kuku. Itu semua berasal dari makanan. Nah, artinya apa yang dimasukkan menjadi bagian dari diri itulah yang disebut dengan makanan. Jadi bukan objeknya, tetapi sesuatu yang kita masukkan dan sesuatu itu menjadi tubuh. Makanya ada disebut dengan wirid ya. Wirid menjadi warid. Wirid itu kita lafalkan asma Allah. Nah, setelah itu ketika dia sudah menjadi bagian dari diri menjadi warid. Jadi dari wirid menjadi warid, menjadi bagian dari diri. Nah, itu disebut dengan makanan. Sehingga ada bahasa seperti itu bahwa dalam hadis disebutkan makanan para malaikat adalah tasbih dan minumannya adalah takdis. Di sini hadis ini hanya ingin menjelaskan bahwa dia senantiasa mengucapkan tasbih dan takdis kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tasbih takdis itu menjadi bagian dari dirinya. Makanya para malaikat itu senantiasa dalam kesucian. Nah, rahasia hal ini dipahami dari penjelasan sebelumnya. Tasbih sebagai pensucian pada tingkatan zat sesuai dengan makanan. Nah, takdis sebagai pensucian pada tingkatan sifat. Ini kalau tasbih pada zat, takdis pada sifat. Tanzih beda lagi nanti di Nuh ya. Apa? Tanzih, subuh ya. Nah, iya. Nah, maksudnya nanti pembahasannya insya Allah secara detail itu ada di
Nuh tentang dimensi asma tanzi. Oh ya, oh ya, ya. Martabak nggak apa-apa. Di tingkat manusia, mengapa di- levelnya tidak setinggi malaikat? Karena kan justru karena fisiknya, ya. Ya. Dan pengendalian diri itulah yang sebenarnya Ya. justru Kunci. kunci, dan di situ kemanusiaan kemanusiaan kita itu di challenge, ya. Nah, tapi di sisi yang lain itulah titik lemah, boleh dikata, Ya. karena tidak sesuci malaikat dong, gitu ya. Nah, dengan demikian kalau manusia yang bisa mensucikan diri sampai di level itu, itulah insan kamil, gitu. Ya, betul. Nah, menjadi insan kamil inilah yang ya tidak mudah, karena tadi Ya. sebagai manusia terombang-ambing dengan nafsu dan macam-macam gitu. Nah, itu yang kemudian membuat ini apa namanya eh, tasbih dan takdis itu eh, sebagai manusia itu juga nggak bisa setinggi malaikat kan. Maksudnya ya kita kadang kita masih manusiawi dong gitu. Tidak tidak setiap kali zikir gitu, tidak setiap kali. Padahal itulah makanan yang oleh malaikat gitu. Nah kita ya manusia biasa gitu maksudnya. Bukan dalam rangka mau excuse gitu, tapi memang ya belajar ke arah sana gitu, ke arah menjadi insan kamil gitu kan. Gitu ya Pak. Mau dijawab dulu. Oke. Sebelum ke Bang Jabir. Tadi saya tanya tasbih sama takdis. Ini boleh dipertajam nanti Bang Jabir. Tasbih itu kan mensucikan zat dalam konteks ini. Kalau takdis mensucikan sifat. Nah, kita coba tarik supaya ini jadi pengalaman kita. Saya habis sholat, saya kan bertasbih. Saya sering nyebut bertasbih. Karena kalau kita udah ngerti ini jadi keren ini. Subhanallah, subhanallah. Kan itu namanya tasbih. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allah Akbar. Ada yang begitu. Atau Allah Akbar. Nah, jadi tadi Mbak Bungkus bilang, manusia itu kan kita ini sudah sering lupa bahwa kita ditiupkan roh ke kita. Wa nafaktu fihi min roh. Itu yang membuat si Adam ini lebih mulia daripada malaikat dan iblis. Uh, Maksudnya ini kan kita lupa. Nah, pada saat saya bertasbih, itu dalam rangka saya kembali sebagai roh. Ada lagi ayatnya itu wajib tuh di sholat Jumat atau Idul Fitri kan. Sabbihis marobbika al-ladzi khalaq fasawwa. Sabbihis marobbika. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Setelah belajar ini jadi waktu dibacakan kepada Nabi Sabbihis marobbika al-ladzi khalaq fasawwa. Sekarang saya baca itu langsung imajinasi saya, pemikiran saya, emosi saya, terus semuanya itu sucikan nama Tuhan yang mati. Jadi saya kembali sadar bahwa saya ini zat itu. Hanya dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Subhanallah kan gitu. Jadi gimana caranya kan tadi dibilang, wah kita ini manusia suka error gitu.
Subhanallah. Makanya itu kan menjadi wirid kita kan, jadi makanan. Ini yang disebut tadi, malaikat itu makanannya tasbih sama tasdik. Kadang-kadang saya nih dulu ya menganggap malaikat itu kayak makhluk apa gitu. Padahal malaikat itu kita, pada saat kita mensucikan itu, kita malaikat. Tapi kita juga hewan juga gitu. Kita juga tanah juga, kita juga api juga gitu. Justru pada waktu saya mengucapkan, mewiridkan dengan penuh kesadaran, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saya kembali sadar hakikat diri saya adalah zat itu. Saya nangkapnya gitu Bang Jamir. Kalau takdis tadi itu mensucikan sifat kan, kalau misalnya salah satu sifat itu kan mengejawata sebagai maha mendengar, maha melihat, ya kan? Kalau zat itu kan ada gitu, sang ada gitu. Saya mendengar, takdisnya saya, emang Syidami yang mendengar. Yang mendengar itu adalah menyadari itu kembali, itu takdis ya. Itu saya nangkapnya gitu. Jadi nanti pada waktu ditansih kan hanya dia aja atau nggak tahu nanti Bang Jamil. Silakan Bang. Nah, tadi nyambung, memang pada insan kamil itu semua kesadarannya menjadi tasbih. Nah, selama ini yang kita sebut dengan eh, zikir itu kan hanya zikir-zikir gitu, Allah, 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 itu kan gitu-gitu. Padahal yang dimaksud mengingat itu seluruh implementasi realitas diri kita. Kalau kita berbuat baik itulah zikir laku. Kalau kita tasbih itulah zikirnya lisan. Kalau hati mengingat itu zikirnya hati. Kalau pikiran kita cuma kebaikan itu zikirnya ini. Jadi insan kamil semuanya ilahi. Lakunya, lisannya, hatinya, pikirannya. Nah, karena senantiasa terhubung dengan ilahi. Nah, kita yang mempersempit tasbih itu hanya di lisan. Kayak gitu. Iya. Iya. Heeh. Iya. Mm-mm. Padahal yang paling susah itu tasbih dalam laku. Itu laku. Omongannya tidak melukai orang, gitu kan. Kemudian lakunya juga senantiasa implementasi kepada itu semuanya bagian dari tasbih. Karena ayatnya wama asabaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau khayal kita, pikiran kita, hati kita, laku kita, lisan kita semuanya kebaikan, yaitu ilahi. Karena wama asabaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan dari Tuhan. Iya, karena sudah menjadi makanannya. Gitu. Menjadi bagian dari dirinya. Saya sedikit Bang Iya. Jamil. Jadi sekarang kan ketika para sufi memaknai makanan itu apa yang dimasukkan dan menjadi bagian diri kita dan para malaikat makanannya tasbih dan tasbih. Kan kalau meminjam sekarang istilah eh, motivator misalnya, dia kan yang placebo effect itu loh kan. Placebo effect kan membayangkan makanan enak, jadi rasanya dapat gitu kan. Tapi kan kalau sudah dari perspektif sufi ini kan justru yang asli itu kan itu. Asma itu kan, itu yang aslinya. Tasbih itu jadi makanan. Jadi kesadaran ilahi yang eh, asma itu yang kita, yang mungkin pakai lisan dulu, pakai imajinasi, pakai pemikiran, itu makanannya jadi bikin seger gitu. Gitu. Ya, Ada yang bertanya? ya. Ada. Belum. Oke. Ah, Ya. boleh, boleh. Istilah aja sih. Jadi diulang lagi ya, misalnya tasbih, Iya. takdis, nah kan ada lagi tanzih. Oh, Ya, jadi gimana? Itu tiga itu gimana? Ada kan yang sering disebut tanzih dan tasbih ya. Takdis ya. Nah, ini takdis gitu. Jadi ada
di salah satu nama Tuhan, eh, nama Tuhan itu dibagi pembagian. Jadi kan pembagian nama-nama Tuhan itu banyak ya. Kadang Jalal, kadang Jamal. Nah, kadang juga nama Tuhan itu dibagi dua. Ada tasbih, ada tanzih. Oke. Nah, apa itu tasbih? Tasbih itu adalah sisi sisi kesamaan, sisi kesamaan antara antara Tuhan dan makhluk, sisi kesamaan. Apa itu tanzi? Tanzi itulah sisi pembeda antara Tuhan dan makhluk. Oke. Nah, pada pembahasan tauhid kita membahas bahwa tauhid itu tak terbatas, tak terhingga, absolut dan seterusnya. Oke, kita sudah bahas. Nah, karena Tuhan zat-Nya tidak terbatas, maka Dia hadir di seluruh level keberadaan. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Kalau kita membatasi Tuhan, berarti itu sama saja kita mengatakan bahwa Tuhan itu terbatas. Oke. Nah, kita meyakini Tuhan tidak terbatas. Makanya ayatnya Allahu As-Somad. Tuhan, Allah itu punya sifat somadia. Apa sifat somadia? Sifat somadia itu maksudnya Tuhan hadir di seluruh level keberadaan. Nah, karena itu Tuhan itu punya dua sifat. Ada sifat yang disebut tasbih, yaitu sisi kesamaan antara Tuhan dengan makhluk, sekaligus ada sifat tanzih, yakni sifat pembeda antara Tuhan dengan makhluk. Dua-duanya di sisi Tuhan harus ada. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Makanya ayatnya yang sering kita baca, laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya. Tapi lanjutan ayatnya, wa huwas samiul basir. Dia mendengar juga melihat. Tuhan mendengar, kita punya pendengaran. Sisi kesamaan kan? Kita punya penglihatan. Juga Tuhan basir, melihat. Itu disebut dengan tasbih. Kita punya sisi kesamaan antara uh, Tuhan dengan makhluk. Sifatnya ada yang sama. Sekaligus ada pembedanya. Makanya laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya. Kenapa? Karena dia tidak terbatas, kita terbatas. Meskipun kita melihat, Tuhan juga melihat, tapi penglihatan kita terbatas, dia tidak terbatas. Makanya tauhid itu hadir dua-duanya. Nah, nanti Ibn Arabi mengatakan oleh karena itu, tauhid itu begini, setiap tasbih pasti ada tanzih, setiap tanzih pasti ada tasbih. Artinya, tauhid tidak memisahkan antara tasbih dan tanzih. Satu sisi ada sisi kesamaannya, satu sisi ada sisi pembedanya. Salah satunya saja itu bisa membatasi Tuhan. Nah, kebanyakan kita itu hanya membedakannya. Tuhan itu di atas, berbeda dengan kita, tidak punya sifat yang sama. Sementara Tuhan sendiri dalam Al-Quran mengatakan, wa huwas sami'ul basir. Dia melihat dan mendengar. Itu kita punya sifat yang sama, tetapi sekaligus beda. Karena kita mendengar melihat terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tapi dari sisi melihat dan mendengar, itu sama. Tuhan mendengar, melihat, manusia juga mendengar, melihat. Tapi sekaligus berbeda. Makanya nanti di pembahasan tasbih dan tanzih dijelaskan bahwa setiap tasbih pasti ada tanzih, setiap tanzih pasti ada tasbih. Nah, malam ini kita membahas tentang tasbih dan takdis. Dua-duanya adalah tanzih. Dua-duanya adalah sifat tanzih. Baik tasbih maupun takdis, dua-duanya adalah sifat tanzih. Nanti insya Allah kita ketemu sifat tasbih, itu khususnya di Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasu hikmatin muhayyamiyah fi kalimatin Ibrahimiyah. Di Nabi Ibrahim itu kita akan membahas tentang dimensi tasbih, asma tasbih Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di Adam juga ini nanti sedikit banyaknya kita akan membahas ini. Enggak. Jadi tulisannya begini. Ini tasbih. Jadi begini.
Oke. Ini tasbih, kalau tanzih ini begini. Apa? Nah, oh ya, jadi tasbih dan takdis itu dua-duanya di sini. Jadi tasbih, takdis itu dua-duanya adalah sifat tanzih. Oh, kita belum bahas tasbih. Hmm? Beda, beda, beda banget, beda banget. Ini takdis, ini tanzih. Dua-duanya nama Tuhan yang terhubung dengan tanzih. Dua-duanya mensucikan, mensucikan. Nah, makanya nanti kita akan melihat perbedaannya di Nabi Nuh dan Nabi Idris. Kalau Nabi Nuh itu subuh, tasbih. Kalau Nabi Idris itu kudus. Tapi dua-duanya tanzih. Jadi Ya, sedikit. Tanzih itu sebetulnya intinya mensucikan. mensucikan. Nah, selama ini kan ini saya nih. Tasbih itu malah maha suci Allah kan gitu kan. Tasbih kita udah keliru itu ya. Tasbih itu subhanallah maha suci Allah. Itu beda gitu ya. Beda, beda. Nah, jadi tanzih itu mensucikan Allah dari sifat makhluk. Iya, Ya, iya. laik sakami selisai Baik. ya kan. Nah, dari mensucikan itu ada tasbih Ya, sama takdis. tasbih, tasbih. Nanti akan ketemu banyak sifat-sifat Tuhan yang dia di bawah naungan tanzih. Ada juga sifat-sifat Tuhan yang di bawah naungan tasbih. Nah, nanti itu sifatnya itu sisi kesamaan. Kayak Iya, melihat. Iya, kayak gitu. tanzih itu tunggal gitu. Iya, Ahad gitu, ahad, somat. somat, takabur, itu sifat tanzih. Bukan kita itu ya. Bukan kita, kayak gitu. Takabur. Perlu kita Makanya kita tanya, Bu. Kita tanya ya. Tuhan, buat Tuhan. Oke, oke. Karena itu iblis jatuh kan karena dia pakai sifat Gara-gara itu Tuhan. ya. Iblis jatuh gara-gara itu. Dia ngambil Jatuh. sifat yang itu Iya. ya. Ada ayatnya kan wastakbara wa kana minal kafirin. Sungguh dia itu takabur. Makanya sejak dahulu dia dari golongan yang ingkar. Kana wastakbara wa kana minal kafirin. Dia ambil sifat tanzih itu ya. Iya, dia pakaikan takbir untuk dirinya. Gitu. Oh ya, iya betul betul beda. Iya, iya beda shin sama sin ya betul. Ya, satu jadi menyamakan tasbih, satu jadi pembeda mensucikan itu tanzih, tasbih. Di Zoom dari nanya. Dari Zoom ada yang mau tanya, Pak Adi? Oke, Oke. Nah, saya lanjut. Ya. Kalau arafu nufusuhum la'alimu. Seandainya malaikat mengenal hakikat diri mereka, niscaya mereka pun mengetahui kedudukan Adam. Maksudnya, seandainya para malaikat mengetahui makomnya sendiri, di mana batasannya, tentu dia tidak akan protes kepada Tuhan. Maksudnya, seandainya dia tahu tentang pengajaran asma Tuhan dan juga tentang peniupan roh. Andai mereka tahu ada itu, mereka tidak akan protes. Dan apabila mereka memperoleh pengetahuan itu, mereka akan mampu menjaga serta melindungi mereka sendiri. Dan mereka tidak akan berani memanjangkan lidah dalam mencela Adam. Akan tetapi mereka bukan hanya melihat diri mereka sendiri, bahkan mereka juga melakukan pensucian mereka terhadap diri mereka. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi kami bertasbih. Jadi ada egonya, kami. Jadi makanya kata Rumi yang buat kita jahat itu cuma dua kata, aku dan kami.
Dan kami loh yang buat ini, aku loh yang buat ini. Gitu. Jadi selama kata itu melekat dalam diri, maka sulit untuk melampaui diri kita sendiri. Nah, yang menarik masing-masing di dalam diri kita ada akunya. Makanya kalau aku dalam tradisi sufi itu dalam aku kita banyak. Tubuh kita mengatakan aku, khayal kita mengatakan aku, akal kita mengatakan aku, pikiran kita. Jadi semua mengatakan aku, makanya ada bentrokan aku di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau itu tidak di-manage, yang mana seharusnya kita dahulukan di antara aku-aku yang ada dalam diri, nah itu akan membuat kita jatuh. Nah, padahal pensucian diri sendiri adalah sesuatu yang tercela. Misalnya kalau ada orang yang mensucikan dirinya sendiri, tentu itu tercela. Dan klaim seperti itu tidaklah benar. Sebab yang mensucikan dan yang bertasbih kepada dirinya dalam penampakannya adalah Allah yang Maha Tinggi dalam segala keadaan. Dialah yang bertasbih, dialah yang mengingat. Betul, kita ini mengucapkan, ya Tuhan saya mengingatmu, tapi kita punya kesadaran itu juga dari Tuhan. Jadi kalau kita menyadari kita tidak mungkin melakukan kebaikan kecuali petunjuk inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita menyadari kita ini sebenarnya nothing, kan? Yang bertasbih, yang memuji dan bertakdis itu dia juga, tapi melalui lisan kita. Itu yang harusnya kita sadari. Jadi bukan seolah-olah yang bertasbih itu kita dan mengegokan diri kita seperti itu. Nah, Ibn Arabi dari sini dia ingin menaikkan level makom kita, bahwa sebenarnya ketika kita berbuat kebaikan, ketahuilah kita ini hanya saluran aja. Seluruhnya yang bekerja itu adalah ilahi. Apalagi pada saat kesadaran ilahi hadir di dalam diri kita. Seperti itu. Ya. Nah, wa inda ada minal asmail ilahila malam takun malaika alaiha. Dan pada Adam terdapat nama-nama ilahi yang tidak dimiliki para malaikat. Karena itu, para malaikat tidak dapat bertasbih kepada Tuhan mereka dengan nama-nama tersebut. Artinya begini, karena makom Adam yang seperti tadi dijelaskan, dia melampaui ruh. Jadi alam dunia, alam barzah, alam ruh, dia di atas. Karena itu tentu mereka juga punya tasbih dan takdis yang lebih tinggi daripada malaikat. Artinya dia punya asma Tuhan yang tidak dimiliki malaikat. Jadi makanya semakin tinggi seseorang makomnya, dia pasti memiliki asma Tuhan yang khusus kepada dirinya. Jadi meskipun kita sama-sama tahu misalnya kita punya Rahman Rahim di dalam diri atau Al-Jawad yang senantiasa memberi ya, tetapi ada pada level tertentu seseorang yang nama-nama itu sudah menjadi bagian dari dirinya, seperti itu. Jadi kalau yang lain hanya perbuatan, yang lain sifat, tapi kalau menjadi diri itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Sehingga kalau menjadi bagian itu cirinya dia terkenal dengan ini. Misalnya, oh si Fulan kalau di mana-mana dia pasti begini orangnya, dia suka berbagi. Nah, itu menjadi sifat itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Nah, karena itu para malaikat tidak dapat bertasbih kepada Tuhan mereka dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama Adam yang Adam miliki. Dan tidak dapat mensucikannya sebagaimana pensucian dan tasbih Adam yang meliputi semua nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam semua nama-nama. Sehingga dalam diri Adam, yakni insan kamil, terhimpun semua nama-nama ilahi. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, ini ada pembahasan yang menarik, barzakhiyah wujud manusia. Nah, apa yang dijelaskan Ibn Arabi sebelumnya, bahwa melalui Adam, yakni kaun al-jami, istilah kaun al-jami ini sudah istilah yang kita bahas di pertemuan, kalau tidak salah, kalau bukan kedua, ketiga ya. Nah, apa itu kaun al-jami? Kaun al-jami itulah satu hakikat yang hadir di seluruh level keberadaan. Jadi dia ada di dunia, ada di alam barzah, ada di alam ruh, dia juga ada di asma. Nah, itu disebut dengan insan kamil. Itulah ada pembahasan khusus sebelumnya.
yang kita bahas bahwa insan kamil itu disebut juga dengan kaun al-jami, yakni satu hakikat yang hadir di seluruh level keberadaan. Jadi wujud yang menghimpun segala aspek. Nah, Allah memandang makhluknya dan melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Unawi dalam Fuquh bahwa manusia sempurna yang hakiki adalah barza antara wajib dan mungkin. Jadi, karena levelnya dia sudah di atas ruhiyah, makanya dia bisa menjadi barzah perantara antara ilahiyah dengan seluruh yang ada di alam bawah ini. Itu disebut dengan dimensi barzah yang ada pada diri insan kamil. Seperti itu. Nah, serta menjadi cermin yang menyeluruh antara sifat-sifat kodim beserta konsekuensi dari sifat kodim. Dan juga sifat-sifat baharu yang memiliki permulaan. Salah satu contoh ya, saya tidak tahu pernah kita bahas atau tidak, Tuhan punya sifat marah tidak? Mana sih? Hah? Oke. Murka, ada tidak? Nah, yang menarik Quran justru mengucapkan ghadaballahu alaihi. Tuhan murka kepada mereka. Oke. Nah, di sini kalau kita tidak belajar khusus itu sulit memaknai ayat kayak begini. Jadi kita bingung, kita mengatakan tidak punya. Kok ayatnya bilang begitu ya? Kan kita bilang punya, bukankah itu sifat psikologi ya? Karena kita marah itu kan karena ada nafsu, syahwat dan seterusnya ya. Kayak gitu. Bisa tidak marah tanpa emosi? Saya marah. Gitu kan? Nah, saya marah itu. Saya marah. Gitu kan? Tidak mungkin. Oh iya, iya kan? Nah, karena Tuhan, Tapi ayatnya jelas begitu. jelas begitu. Nah, kita sudah belajar bahwa Tuhan hadir di seluruh level keberadaan. Dan karena Tuhan menyatu dengan insan kamil, nah ketika insan kamil murka, Tuhan menyematkan dirinya dengan murka. Wallahu alaihi. Makanya ketika ada orang-orang yang eh, menyakiti Rasulullah murka, Tuhan murka kepada mereka. Kenapa? Karena insan kamil yang murka, ada penyatuan. Itu disebut dengan penyatuan Tuhan, sifat-sifat dengan sifat-sifat yang baharu. Kayak gitu. Jadi ada sifat-sifat kodim Tuhan, ada juga sifat-sifat baharunya. Itu terjadi seperti itu. Ini beginilah sebenarnya sifat-sifat yang baharu yang kita lihat dalam diri ilahi. Itu. Nah, manusia sempurna ini adalah barza antara Tuhan dan makhluk. Nah, melalui dirinya dan setiap yang berada pada martabat yang sama dengannya, aliran emanasi ilahi, yaitu limpahan yang menyebabkan keberlangsungan seluruh yang selain Allah, sampai kepada seluruh alam tinggi maupun yang rendah. Maksudnya, melalui insan kamil inilah rahmat ilahi itu turun. Makanya Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Kan? Aku tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta. Makanya melalui Rasulullah itu kemudian terwujud seluruh apa-apa yang ada di alam ruh, alam barzah sampai alam dunia. Baik secara penciptaan, baik maupun secara hukum atau tasyri'i. Kita sudah belajar ya takwini, tasyri', mudah-mudahan masih ingat. Belum. Belum? Di sini belum. Ini belum. Di sini boleh diulang itu. Kayaknya boleh diulang lagi. Diperjelas itu. Saya bingung. Sudah atau Karena penting. Belum di sini belum. Nah, Belum kan? Kayaknya saya juga lupa soalnya. belum Mas. Seingat Kalau saya belum. sudah ya. Takwi ini dari nanti kita jadi ngerti syariat tasri. Jadi ada dimensi takwin. Sederhananya takwin itu sisi penciptaan.
penciptaan. Ada tasyri'i. Tasyri'i itu sisi kehendak atau keinginan. Kayak gitu. Nah, kita ini wujud kita itu disebut dengan penciptaan, dimensi takwini. Ya kita begini adanya. Oke. Ini disebut dengan sisi takwini. Jadi sisi takwini itu kaitannya dengan dimensi penciptaan. Nah, saya mau ke depan, ke belakang, sayanya keinginan itu disebut dengan sisi tasyri'i. Sisi tasyri'i. Jadi sederhananya takwini itu penciptaan, tasyri'i itu terkait dengan kehendak atau keinginan. Nah, Tuhan mau semuanya baik dan diciptakan semuanya kebaikan. Itu dari sisi takwil. Tasyri'i belum tentu karena manusia ada kehendak. Manusia punya pilihan mau mukmin, mau musyrik. Wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan. Ayat Al-Qur'an kan. Karena di situ sisi tasyri'i. Ada pilihan. Karena ingin. Kau ini enggak, tahu ini tidak. Tahu ini itu memang begitu ciptaannya. Begitu. Kayak gitu. Itu disebut dengan takwini. Maksudnya semua penciptaan itu baik. Takwini. Kita tidak akan melihat sisi dimensi buruk. Tasyri'i di situ baru ada perbandingan. Ketika kita membandingkan, ada yang disebut dengan baik, ada yang disebut dengan buruk. Ketika kita membanding-bandingkan kayak gitu. Tapi sisi takwini semuanya ini. Makanya di ayat Quran, "Wa ma khalaqta hadza batilan." Tidak ada yang kuciptakan ini sia-sia kata Tuhan. Dari sisi takwini, kan? Tapi kalau tasyri'i baru kita lihat, oh ini ada dimensi baik, ini buruk. Ketika kita sudah membandingkan antara satu dengan yang lain, itu dimensi tasyri'i. Karena sudah ada sifat insaniah manusia yang terlibat, ya, kayak gitu. Kayak bencana alam yang di sana itu sebenarnya takwini. Takwini. Tapi perusakan alam itu oleh ulah manusia Itu tasyri'i. ada faktor tasri, main hukum di situ. Iya. Oke. Sholat takwini apa tasri? Dua-duanya. Dua-duanya. Sholat. Iya. Ya, ya. Ini Bang. Oh, belum ya? Oh, belum. Oke. Nah, Oh, sorry Bang. Bisa nggak dikatakan takwini berkaitan dengan hukum alam? betul. Segala sesuatu hukum Sunatullah, alam, hukum sunatullah. alam. Api panas gitu Iya. ya, hukum gravitasi. Iya, Ya emang begitu gitu yang ya. begitu. Hmm. Nggak ada campur tangan kehendak kita. Oke. Campur tangan kehendak kita. Yang begitu diciptakan memang seperti itu. Kehendak kita tidak terlibat. Jadi kalau kehendak kita terlibat disebut tasyri'i. Tasyri'i. Ini juga yang asal usul syariat itu ya. Nah, betul. Syariat. Makanya disebut tasyri'i. Karena kaitannya dengan syariat. Puasa ada unsur takwininya, ada unsur tasri'inya. Iya. Gimana memahaminya? Kira-kira kalau misalnya puasa itu takwininya apa, tasri'inya apa? Kalau dimensi bahwa menahan itu iya tasyri'i. Kita punya kemampuan untuk menahan. Mau menahan atau tidak tasyri'i. Oke. Oke. Puasa kan menahan ya. Ya. Jadi mau atau tidak tasyri'i. Itu lebih kepada tasyri'i. Tapi tubuh ini takwininya begini. Tubuh ini makan, kalau nggak makan mati. Gitu. Makan bisa. Gitu. Makanya dalam hadis kita tidak boleh puasa yang bersambung. Misalnya hari ini puasa nyambung besok, itu nggak boleh. Iya, manusia makan. Dan apabila barziah ini yang tidak berbeda dari kedua sisi, tidak ada, maka tidak satupun dari alam ini dapat menerima limpahan ilahi. Sebab tidak ada kesesuaian dan keterhubungan antara keduanya sehingga limpahan itu dapat dicapai. Jadi ini disebut dengan barzah.
emanasi Tuhan turun kepada insan kamil, insan kamil yang memancarkan kepada seluruh alam. Makanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku kutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh semesta. Boleh nggak dibilang begini juga, Bang Jabir ya? Kan insan kamil itu sebagai barzah, perantara. Kan manusia ini pada umumnya kan susah untuk mengenal Tuhan. Maka karena dia terbatas, dia butuh yang bisa dia tangkap gitu ya. Iya. Jadi ini saya jadi teringat kalau misalnya kita nyebrang sedikit ke Christianity. Di Christianity kan bahkan dijadikan satu doktrin Yesus itu Tuhan gitu loh. Lepas dari apapun yang mereka pahami. Karena manusia itu kan tidak bisa menjangkau yang tak terbatas. Maka butuh perantara. Itu nah sama. Cuman kalau di Islam kan lebih dominan tanzih. Tidak, Muhammad itu tidak diperlakukan sebagai Tuhan Atau tidak memisahkan tanzih tasbih. di Islam. Iya, maksudnya tanzih pasti ada tasbihnya, tasbih ada pasti tanzihnya. Jadi kalau memahami dua ini Clear ya? Clear. Kita tidak akan terjebak di dalam penuhanan karena tauhid, intinya tauhid ini yang mewadahi tanzih tasbih. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kita bisa mengerti ketika tradisi Christianity menganggap sosok manusia sempurna ini Tuhan gitu ya. Tapi itu setengah gitu ya. Ya, Ya kan? iya, tanzih. Tasbih aja. Tasbih aja ya. Tasbih. Makanya kalau dalam cerita tasawuf disebut tajalli agung, bukan Tuhan. Tajalli agung ya. Tajalli agung, maksudnya dialah representasi semua nama-nama Tuhan. Representasi nama-nama Tuhan, bukan Tuhan. Representasi tajalli dari asma Tuhan. Karena kan kalau di era orang awam ini saya mewakili di Bukus. Misalnya Habib gitu kan, turunan Nabi. Itu kan kalau ribuan orang kan cium tangan segala macam. Ini kan semacam pembacaan saya kayak semacam kerinduan pada sosok yang keilahian, suci, agung kan gitu. Cuman dengan versi awam gitu. Tapi setelah belajar khusus al-hikam begini kan, kita jadi mengerti kalau ada manusia membutuhkan barzah itu, perantara. Karena dia tidak sampai kepada Tuhan yang tak terbatas itu. Dia butuh perantara. Yaitu melalui siapa dong? Nah itu gimana tuh? Jadi personifikasi Tuhan yang agung itu gimana? Kalau saya zaman sekarang nih. Sebenarnya kalau beranjak dari tauhid sebenarnya clear ya. Karena kita ada zat. Nah zat itu yang menjelaskan tak terbatas, tak terhingga, absolut dan seterusnya. Jadi tidak satupun yang bisa ini. Makanya nanti ada pembahasan tanzim mutlak. Zat itu tanzim mutlak. Tidak mungkin ada menyamainya. Itu tanzim mutlak. Karena tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala, luar dari segala identitas. Yang ada itu, setelahnya itu adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Tuhan. Nah, semua ini adalah manifestasi dari nama-nama Tuhan. Nah, ada satu nama yang representasi dari semua nama, nah itu agung. Kayak gitu aja permainannya. Gitu. Sehingga tidak terjebak dalam dualitas. Tauhid itu kan intinya manunggal. Dia tidak mau ada dualitas. Nah, sehingga kalau ada dualitas itu kita bacanya dalam asma aja. Asma. Karena keragaman pertama terjadi di asma. Fa'lamu anallahu la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar dan seterusnya. Itu kan kita lihat keragaman. Tapi kalau kembali tauhid asalnya ke zat. Zat ini yang bertajalli kemudian lahirlah asma-asma. Asma-asma itu tidak lain adalah sifat-sifat Tuhan dalam zatnya. Nah gitu. Nah, setiap sesuatu itu yang dia bisa capai itu hanya asma, bukan zat. Karena zat itu tak terbatas. Makanya tauhid itu sebenarnya mengkelirkan persoalan. Karena dia menjelaskan makom-makom kita mau di mana nih, makom mana nih, kayak gitu. Jadi kalau masing-masing orang menganggap Tuhan saya ini, ya representatif dari asma tertentu, sah-sah saja karena dia bertuhan pada asma yang itu gitu kan? Iya, betul. Rob, kalau Rob bahasa ya, Rob Ibn ya, Arabinya robnya. Rob ya, Robnya dia gitu ya. Iya. Robnya. Masing-masing kita kan ada Rob-Robnya sendiri kan, ya. belum sampai kepada yang agung itu. Iya. Karena
karena kita belum sampai, maka kita perlu perantara dari roh-roh itu. Ya. Ini nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Ah, ini yang kayaknya. Saya kasih langsung aja. Karena Disuruh kan? Ada titipan pertanyaan dari teman sebangku. Oh, Katanya kalau takabur itu sifat Allah, contohnya gimana? Kenapa itu nggak boleh jadi sifat manusia? Karena kata udah terlanjur. Itu itu dulu deh, ya. Ada lagi? Iya, nanti lagi. Ada juru bicaranya. Yang belakang ada pertanyaan titipan. Eh, itu dulu atau mau lagi? Ustaz Jamil kayaknya belum mau jawab, mau nambah lagi. Oh iya dong. oh iya. Oh tentu. Teman-teman jujur ya. Jujur ya. Anda juga. Kan tadi udah dibilangin di awal bahwa ini kitab yang sangat complicated, sulit dimengerti. Iya kan? Iya kan Bu Kus? Lalu Bu Kus buat apa datang ke sini? 4 seri nggak pernah bolos. Bu Kus kan? Iya kan? Nih, kalau udah punya jawaban kasih tahu saya. Ada nggak yang sama kayak saya nih? Ya. Karena harapan dari Bang Damai. Oh, jadi manifestnya Bang Dame begitu. Gini, kalau sekarang belum paham, dan Mm-mm. apa nanti akan terhubung percikan-percikan terus ada pemahaman komplit. Oh, gombal nggak tuh? Iya, ada nggak yang sama kayak saya begini? Iya, kita tahu ini sulit. Beberapa istilah dari awal saja mungkin kita belum langsung bisa ngulang. Pak Himawan aja, bestie saya ini, dia kayaknya masih belum clear tentang tasbih dan tasbih. Iya, tapi pertanyaannya why we are here dan tetap willing to learn gitu ya. Nah, itu penting loh, jangan sampai datang sini tanpa niat loh, iya kan? Nah, ada nggak yang sama kayak saya begini? Iya sih susah. Terus mungkin juga eh, entah apa yang nanti tinggal di sini, tinggal maksudnya di memori kita. Tapi ini kan berangkat dari Ustadz ya, berangkat dari kita ingin tahu atau pertanyaan eksistensial itu siapa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Untuk apa aku ada di sini? Kan pertanyaan itu. Lalu itu yang pertama, kedua ingin mengenal gitu kan. Ingin mengenal yang seperti memanggil-manggil atau ada yang kayaknya ada yang kurang deh, ada yang kita longing gitu ya, pinjam bahasanya Bang Dame. Nah, buat saya ini seperti lagi membicarakan gebetan gitu ya, kekasih kita yang nggak tahu nih kapan akan bersatunya, tapi pokoknya dia menciptakan apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, terus kemudian apa-apa karyanya dia, itu seperti santapan buat kita, betul ya, santapan buat kita yang nggak sehari-hari, yang bukan nasi goreng gitu, yang langsung gosok-gosok, boleh air jahe. Ya, jadi sebagai santapan, entah itu nama santapannya apa. Kalau malaikat kan tadi kita udah clear, santapannya makanannya adalah tasbih dan takdis. Ya. Nah, sebenarnya itu aja motivasinya. Kayak agak majnun juga sih ya. Oh, Laila tuh sifatnya begitu.
Oh, dia menciptakan ini begini. Oh iya, kapan ya? Dan pertemuan itu juga artinya destinasi yang kita tuju belum tentu sampai juga katanya. Tapi tetap aja datang ke sini. Nah, itu tuh eh, itu saya loh, belum tentu Pak Himawan atau Mas Abi. Kalau Bukus masih mikir kenapa ya saya datang ke sini. Boleh saya merespon? Kalau menurut saya masing-masing orang itu mempunyai pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Iya. Sehingga misalnya saya itu dulu pernah ya dalam semalam itu membaca ayat kursi 3.000 kali. Allahu la ilaha illallah. Nah, itu mungkin ada kalau 3 bulan. Eh, terus Al-Fatihah itu, jadi saya kalau tasbih nggak cukup, harus ceker karena ribuan kali. Al-Fatihah minimal 1.000 kali sehari, misalnya gitu. Tapi itu maka saya mencari dong, gitu. Walaupun saya nggak akan menceritakan ada pengalaman spiritual yang paling ini, tapi maksud saya disinilah mengapa pengen mencocokkan, pengen menghubung-hubungkan pengalaman spiritual pribadi dalam pada orang-orang yang sudah belajar banyak. Yang sudah jalan duluan insya Allah ya. Iya benar. Itu satu, itu satu. Yang kedua memang begitu. Jadi memang kan sejujurnya Bang Damai itu pernah nanya dan saya juga selalu diingetin sama beliau, yang kan kenapa pengen berhenti kerja atau berkarir gitu ya? Jangan gitu kan. Sabar aja. Tapi sesungguhnya teman-teman ada yang begini nggak? Enaknya itu duduk eh, ada rasanya ya, Bu ya. Nah, dengan forum ini benar buku sih. Dengan adanya teman-teman itu jadi kayak nginget-ngingetnya kolektif atau berjamaah mencari rasa itu berjamaah dan paling nggak bisa diekspresikan atau bisa saling mengkonfirmasi. Nah, Validasi. ya, memang kalau kita bicara dari kitab Fusus Al-Hikam Ibnu Arabi ini, kita mencari-cari ada yang mirip-mirip nggak ya dengan pengalaman itu? Karena nggak semua pengalaman kan kita bagi. Ya, buku segitu ya. Jadi mencari konfirmasi dari orang yang sudah, dari seseorang yang sudah berjalan dan sudah lebih mendekat ke situasi yang kita atau ke yang kita tuju itu, yang sama-sama ingin kita tuju. Terlepas nanti sampai manapun, gitu ya, Bukus. Bukus cocok nih, tumben Bukus cocok biasanya. Oke, itu. Jangan lupa pertanyaan takabur. Boleh nambah dikit ya. Tapi hal yang berbeda. Tadi kan Bang Nur mengatakan bahwa kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, itu kita mempunyai panggilan sayang, yang si Fulan siapa gitu. Nah maksud saya panggilan ini pun sangat berhubungan dengan pengalaman spiritual masing-masing gitu ya. Ya, karena ada banyak hal yang maksud saya apakah ini validasi ini. Ini saya benar bahwa karena saya punya panggilan khusus, sehingga ketika saya sedang meditasi, sedang itu saya menggunakan panggilan khusus itu gitu, yang tidak dipakai oleh uh, mungkin orang lain gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingat Sam Tablis waktu mengingatkan Rumi
ketika Rumi mengajarkan pada muridnya, kemudian Syam bilang bahwa yang penting itu hikmahnya loh. Nah, tadi awal-awal kan Bang Nur menyebutkan bahwa tentang hikmah itu gitu. Nah, ini terhubung nggak antara hikmah yang dimaksudkan oleh Syam maupun yang sedang kita pelajari malam ini? Terima kasih. Nah, kenapa takabur itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu itu maha besar, maha mulia, maha sempurna, dan seterusnya. Takabur itu kan karena membandingkan ya. Karena ilmu saya sudah luar biasa, nah biasanya lihat orang lain itu ini. Karena saya punya kekayaan begini, biasanya kita merendahkan orang lain. Nah, sehingga takabur itu selalu beranjak dari entah apa yang kita miliki dari sisi kekayaan, pengetahuan, dan seterusnya. Nah, kemudian kita melihat orang lain itu tidak selevel dengan kita, sehingga muncullah takabur. Seperti iblis, dia Tuhan, dia tanah, saya api. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih sempurna dari Tuhan, Tuhan Maha Besar, Maha Agung, dan seterusnya, nah tentu semua sifat-sifat ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat Al-Quran kan Tuhan bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Amistakbarta am kunta minal alim. Apakah engkau takabur atau engkau dari golongan alim? Itu amistakbarta am kunta minal alim. Apakah engkau takabur atau engkau dari golongan alim? Nah, dia ini bukan dari golongan alim. Alim itu dia makomnya tinggi di sana. Alim itu ada satu makhluk yang dia hanya tahu Tuhan, tidak tahu yang lain. Pesona lah ya, Iya, ya, sehingga perintah sujud dia tidak dengar. Karena dia terus fana kepada Tuhan, hanya Tuhan aja. Nah, sehingga dia tidak tahu ada perintah sujud. Nah, wajar kalau dia tidak sujud. Makanya Tuhan bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Amistakbarta am kunta minal alim. Apakah engkau takabur atau engkau dari golongan alim? Nah, karena dia bukan golongan alim, nah pasti dia takabur. Karena tadi perbandingan. Artinya, intinya, takabur itu kembali lagi ke ego. Iya, masih lebih ini dan seterusnya, dan ya makanya itulah di Isra Mi'raj itu Rasulullah disebut bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Yang menarik dari tafsir sufi ya. Tafsir sufi mengatakan, tahu tidak kenapa tidak disebutkan namanya Rasulullah Muhammad? Kalau nabi-nabi lain itu masih disebut wa min abdihi Sulaiman, dari hambanya Sulaiman, wa min abdihi Rahman. Masih disebut, tapi Rasulullah ini tidak disebutkan namanya. Karena Rasulullah itu menjadi hamba mutlak. Seluruh yang memiliki dirinya sirna di dalam diri Tuhan. Sehingga dia benar-benar nothing, sehingga dia disebut hamba mutlak. Disebut hamba mutlak bi'abdihi. Gitu. Hamba mutlak. Makanya itu hanya dikhususkan di semua Al-Quran. Hanya Rasulullah disebut dengan bi'abdi. Nabi lain masih disebutkan namanya. Iya, itu. Nah, karena seluruh apa yang dimiliki Rasul itu sirna dalam diri Tuhan. Termasuk zat dirinya. Menjadi hamba mutlak. Nah, dengan itulah dia diperjalankan oleh Allah dengan subhan. Dengan namanya yang maha suci. Yang lain ada pertanyaan lagi kan? Enggak, yang bukus ya. Oh ya, oke. Yang takabur. Bukus itu apa tadi ya? Kata kunci. Oh iya, itu enggak apa-apa, Bu. Kalau kita baca Masnawi, Rum itu memanggil Tuhan itu macam-macam. Kadang raja, karena hubungannya dengan kekuasaan. Kadang kawan, karena dia merasa dekat. Kadang memanggil Allah, karena dia merasa jauh, Tuhan. Kadang dia memanggil kekasih, karena dia merasa fana ya. Dia panggil kasih. Kadang cinta. Jadi kalau kita baca Masnawi, nama Tuhan itu banyak. Jadi
Rumi memanggil Tuhan itu beda-beda, tergantung kondisinya. Kalau dia menjelaskan tentang kekuasaan, dia pasti bilang raja, raja di raja, gitu. Kalau menjelaskan tentang dimensi ruh, dia ruh dari para ruh, kayak gitu. Jadi macam-macam. Artinya setiap orang itu seluruh pengalaman personalnya enggak apa-apa memanggil satu panggilan khusus dengan ininya. Dan ada kisah menarik, nggak tahu pernah kayaknya di Kesalam kita kajian itu ada ini seorang gembala yang panggil Tuhannya, ya kan? Ingat dia panggil Tuhan, wahai Tuhan kau di mana? Aku ingin menyisir rambutmu, mencari kutumu, itu kan kayak gitu. Iya, karena dia gembala, kayak gitu. Itu lucu banget kisahnya. Ini nggak apa-apa. Eh, proses ini, aktivitas macam ini buat saya rasa seperti santapan yang nggak biasa gitu ya. Eh, apa itu? Maksudnya bagaimana pandangan Pak Ustadz dan tentang apakah juga kajian kita ini juga termasuk bagian daripada zikir? Karena ini kan kayak mengkonfirmasi, oh Ibnu Arabi ngalamin ini. Kita ingat-ingat pengalaman kita pribadi gitu. Mungkin kalau disederhanakan pertanyaannya itu. Nah, saya justru setuju dengan itu. Karena begini, jadi setiap level keberadaan kita itu ada makanannya. Kan? Kalau level ini makanannya pisang goreng, kan? Level tubuh, kan? Nah, naik lagi level barzah, nah itu makanannya adalah makna-makna. Naik lagi ruh, nah itu kayak sekarang ini kita taklim, kita zikir dan seterusnya, taklim seperti ini itu makanannya ruh. Makanya ada ayat Al-Qur'annya, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Lihatlah pada manusia itu apa makanannya. Kalau dia hanya memperhatikan tubuhnya, dia manusia tubuh. Kalau dia juga memperhatikan ruhnya, dia manusia ilahi. Kayak gitu. Makanya falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah pada manusia ada makanannya. Karena kita ini persis seperti tadi asupan, kita sedang asupan rohani akan kita masukkan. Dan ya masing-masing tentu sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri kayak gitu. Setuju. Kalau dari saya malah dari pertanyaan Mbak Hyang itu gini, pada waktu kita berniat mengadakan ini, khusus ini, diskusi sama istri, ya nggak apa-apa 3 orang kita yang hadirnya, nggak apa-apa gitu. Karena bukan hikmah yang kita dapat bukan cuma pada paparannya, tapi interaksi kita ini loh. Interaksi kita di sini. Makanya tadi ditanya, ngapain sih kita di sini? Udah muat, udah berat, tapi kok masih duduk aja di sini kan gitu. Mungkin barangkali gini, saya suka ceritanya Bang Jabir ketika pulang dari belajar dari Persia, itu sangat bersemangat mengajarkan materi-materi filsafat Mula Sadra, Wahdatul Wujud versi Mula Sadra, Ibnu Arabi. Tapi sekarang malah jatuh cinta pada Rumi gitu, sampai menerjemahkan kitab Masnawi sudah 4, ini jalan yang kelima ya. Alhamdulillah juga kita udah ziarah ke sana. Itu kan ada satu perjalanan yang asik dari situ, dan saya secara pribadi meskipun nggak ngomong, saya begini loh Bang, nggak, Bang Jamil kan bukan tipe yang suka begitu. Tapi kayak ini shifting ini nggak main-main loh ini. Pencarian panjang, longing juga. Kalau nggak belajar Ibnu Arabi, ateis. Oh jadi Buddha. Ya kan? Makanya saya bilang Bang, ilmunya yang tentang khusus itu luar biasa. Tolong kita dibagi. Karena mempelajarinya serius sampai 7 tahun gitu. Nah itu jadi, nah mungkin gini Bang Jabir. Sepanjang perjalanan Bang Jabir ngajar yang begini, ini ada 220 orang, 100 orang, itu berapa orang yang suka dengerin yang begini? Sepanjang perjalanan. Ada yang mau, ini udah lumayan kan? Ini lumayan ini. Ini lumayan ini Bukus. Nah, untuk sampai duduk di sini, Bukus harus baca ayat kursi berapa kali, Al-Fatihah, yang tidak ada artinya waktu itu. Mas Sogi udah kemana-mana dulu, itu udah puluhan tahun meditasi apa. Duduklah di sini nih. Iya kan? Ya nggak Bu? Jangan-jangan buah dari baca ayat kursi yang banyak itu ini nih.
Iya kan? Ya paling 5-3 berapa gitu. 5-3 itu, Bu. Makanya nggak apa-apa, belum ngerti nggak apa-apa, duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Nanti ada yang terbuka gitu. Ya kan? Biasanya begitu. Biasanya gitu. Tapi saya ini, makanya kan Bos, ini kayaknya nunggu nih Bang Jabir sama Bang Dami ngomong ini kan, siapa tahu terbuka. Saya bersaksi, ya kan sering menyaksikan perjalanannya Bang Jabir. Cuman supaya keluar, Bu, pengetahuan itu keluar. Makanya kita pancing. Bukus harus tetap bertanya ya. Jangan kecepatan, jangan. Udah stop dulu. Ini belum mudah saya. Dan Bang Jari mau di stop. Harus ada tuh, biar kita keluarin pengetahuannya. Pertanyaan personal ya. Waktu saya ambil S3 4 tahun lebih gitu, 4,5 tahun. Itu setelah pertama nggak sesusah ini. Yang kedua adalah ada kejenuhan selama bertahun-tahun itu gitu. Jenuh. Jadi cuman mau berhenti di jalan, wah beasiswa ini nanti aku sama pemberi beasiswa nih. Jadi antara jenuh tapi juga harus selesai. Nah, waktu Bang Jabir 7 tahun, itu ada kejenuhan enggak? Boleh dijawab Bang Jabir. Karena saya selalu mengatakan bahwa khusus ini yang banyak menjawab pertanyaan saya. Jadi makanya tadi Bang Nabi bilang kalau nggak ketemu Ibu Narbi mungkin masih tetap di ateis. Nah, berkat khusus ini banyak sekali pertanyaan batin saya itu terjawab. Gitu. Jadi bagi saya solusi personal saya ya, lebih ke arah itu. Makanya nggak pernah bosan. Banyak wahnya, oh, oh gitu. Gitu terus. Betul. Kayak gitu. Terbuka, bung, bung, bung. Iya. Iya, makanya terus begitu jujur gitu. Iya, ada 10 orang Pak, lumayan. Iya. Mbak Risha ya, Saski ada itu, Mbak Silmi juga, Mbak Siska gitu ya. Ya ini besar. Saya nggak pernah ngajar khusus lebih dari ini. Bisa 3 orang. Iya, ini besar. Biasa 5-3. Iya. Iya. Makanya bingung saya kalau saya ini bingung kalau nggak ada pertanyaan bingung saya ini orang ngerti atau enggak. Karena saya nggak berani. Iya. Iya. Itu ada kawan saya. Jadi kawan saya itu ngerti di pertemuan 28. Iya, 28. Itu ada kawan saya. Fahmi di Tegal. Dia ikuti khusus dari awal. Pas 28 dia nerayakan. Nur saya semuanya ini. Tiba-tiba kayak Iya. klik gitu. Gimana Mas Sogi? Baru dengar. Sebenarnya saya mau beli wortel ke Hero. Itu di mobil saya ada wortel. Anak saya besok ada kukeri, perlu wortel. Coba belok sih. Iya, terus dapat info, terus datang aja gitu. Pas datang anjay. Jadi
awalnya tuh kemarin hari Sabtu sebenarnya. Saya tuh mau ke Kopitiam, di sini ada baru namanya Apek. Kopitiam dari Surabaya, bukan di Bintaro. Orang-orang pada ke sana. Istri saya pengen ke sana, terus ngajak anak datang. Ya udah, eh, kan long weekend datang ke sana. Di sebelah Kopitiam ini ada klinik diabetes. Saya datang ke sana, kok malah saya pengennya ke klinik diabetes gitu. Gitu. Terus habis itu jadi saya datang ke klinik, saya daftar, habis daftar, saya pindah ke Kopitiam pesen. Habis pesen ke klinik ngambil darah. Habis itu sambil nunggu hasil balik lagi ke Kopitiam. Saya makan yang pertama. Balik lagi ke klinik ada hasilnya. Hasilnya ternyata lebih tinggi daripada sebelumnya gitu. Jadi saya tuh tadi baru cerita sama teman bahwa gue lagi harus ngikutin apa yang membawa gue kemana gitu. Jadi tadi gara-gara beli wortel jadi ke sini. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari papan ini cuma mau menggelindingkan kehendak dari apa yang sudah diciptakan. Tapi ada satu ungkapan Bang Jabir waktu itu saya suka juga tuh. Khusus menemukan pembacanya. Khusus menemukan pembacanya. Ya. Coba dari wortel tiba-tiba mampir sini kan gitu. Jadi khusus Salika menemukan pembacanya. Ya. Kayak masih Mawon itu udah putaran kedua, saya ini putaran keempat ini. Dan Abi udah putaran keberapa tuh? Abi pembicara nanti. Dia mentranskrip. Saya nggak mau bicara apa-apa Bang Name, tapi sejujurnya saya bosan gitu. Karena kan sama Bang Name sering di Paramadina juga ya belajar ini, terus dari khusus kemudian ke yang lain-lain. Jadi ini recall memori lagi gitu istilah-istilahnya dan juga apa namanya alur dari yang dijelaskannya. Saya seperti nggak ngelihat apa sedang mengenang ke memori-memori yang lama 7 tahun belajar ini juga di Paramadina gitu. Jadi apanya? Sebenarnya ini pantat udah mau keluar sebenarnya bagiannya. Tapi apa namanya ya? Mengerti betul banget itu setelah di pertemuan nggak tahu yang keberapa. Waktu saya belajar khusus itu dan di Paramadina itu ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ya persis seperti ini nggak mudeng istilahnya kan asing-asing. Setelah 1-2 tahun baru menikmati, saking menikmatinya nggak mau belajar yang lain gitu. Sampai lupa, sampai dunia saya tuh kayak di atas gitu, melayang-layang, enak gitu. Pasti akan enak, akan ngerasain tuh kayak ilmu itu kayak bawa kita ke dunia Tuhan gitu. Dan di dunia sana itu ya indah gitu. Dan banyak menjawab pertanyaan. Akhirnya malah selesai dari sana bukan saya lebih religius tapi jadi agnostik sekarang saya. Gitu. Lebih rileks dalam dogma, terus kemudian lebih mudah memahami apa namanya hubungan-hubungan dengan agama lain itu jauh lebih enak banget. Jajing-jajing yang dulu saya bawa dari kampung itu bahwa non muslim itu kafir, saya bawa gitu buku dulu dari kampung gitu. Itu habis semua gitu di pelajaran Ibnu Arabi ini. Jadi wajar ketika di awal akan apa tadi apa namanya cuma istilah itu doang. Cuma beli wortel itu wajar, tapi nanti kalau udah nggak tahu pertemuan keberapa itu akan menemukan enak titik enaknya, titik nyamannya sampai apa namanya dibela-belain akan datang ke sini terus nggak terlewatin deh. Apa? Iya, gitu sih. Bagi mungkin juga ini akan menambah motivasi untuk duduk lebih lama buat teman-teman, terutama yang di online. Sebenarnya, Pak Ustadz, kitab ini disusun oleh beliau, Ibnu Arabi itu,
berdasarkan totally pengalaman beliau yang beliau tuliskan atau berdasarkan penelitian atau research lebih kepada secara semacam empiris akademis begitu. Kita ingin tahu deh asal muasal penulisan ini gitu supaya lebih menjiwai. Nah, ini salah satu kitab yang luar biasa karena diberikan oleh Rasulullah di alam mimpi. Jadi beliau bermimpi semalam, ditulis selama 3 bulan. Jadi Fusul Hikam ini ditulis oleh beliau selama 3 bulan yang dia diberi di alam mimpi. Nah, seperti tadi Bang Nami jelaskan di awal, ini kitab diberikan oleh Rasulullah langsung di alam mimpi. Itu di bulan Muharram, beliau ada juga mengatakan di bulan Ramadan. Nah, beliau mendapatkan ini dari Rasulullah langsung. Ambillah kitab ini dan sebarkan kepada umat, semoga umat mendapatkan manfaatnya. Jadi mimpi semalam ditulis selama 3 bulan. Makanya di Muqaddimah khusus dia bicara, Benar-benar bilang begini, semoga Tuhan menjauhkan saya dari ilham syaitania ketika menulis ini, karena waktu menulis itu kan pengetahuan udah masuk ya. Waktu mimpi itu kan origin, nggak ada intervensi ini, makanya dia suluk selama 3 bulan ketika nulis buku ini. Jadi sama sekali tidak ada perpustakaan di luar, tidak ada hubungan sama akademis. Itu. Makanya Ibn Arabi bukunya itu hampir 1000. Yang ditemukan cuma 600 lebih. Buku Ibn Arabi itu hampir 1000, 900 berapa gitu. Yang ditemukan itu baru 600-an. Bukan, ini salah satu kitabnya. Jadi karena dalam mimpi. Nah, artinya kenapa beliau punya banyak buku? Karena tinggal nulis. Dia perpustakaannya di sana. Perpustakaannya di sana. Kita yang setengah mati harus ke perpustakaan ini, baca buku ini, baca ini. Sama sekali tidak kayak gitu. Murni. Nggak ada. Makanya kalau kita Nah, jadi itulah bedanya pemberian hakikat dengan menuliskan hakikat. Ketika menuliskan dia pasti pakai bahasa. Bahasa itu membutuhkan istilah. Nah, Ibn Arabi ini memang orang cerdas. Dia belajar filsafat, makanya digunakanlah istilah-istilah filsafat itu untuk menuliskan kitab khusus. Kayak gitu. Karena di sana itu tentu pemberian itu bukan kayak kitab begini. Ini kitab bukan. Tapi kitab dalam makna hakikat. Makanya kan semalam. Nggak mungkin, kalau kitab itu nggak mungkin semalam. Pasti banyak episode. Gitu kan? Nah, ini semalam karena yang dimimpi itu hakikat. Nah, ini disebut dengan tajalli baraki. Pemberian sebentar, tapi sebentar itu semuanya. Disebut dengan tajalli baraki. Kayak kilatan listrik. Jadi seperti saya selalu mencontohkan, ketika kita naik gunung di malam hari, gelap gulita, ketika sampai puncak, ada kilat dari atas. Zeng. Itu sebentar, tapi kita lihat semua. Oh, ini jalannya. Gitu. Sebentar langsung kelihatan semua. Itu disebut dengan tajalli baraki. Sesaat, tapi sesaat itu dapat semua. Gitu. Iya, betul. Iya. Dan setelah beliau dapat menemukan lagi murid yang bisa siap menyebarkannya, ya kan? Iya. Dia kita kemarin berputar. Bisa diterangkan juga itu muridnya itu. Iya. Nah, kalau murid memang dalam tradisi tasawuf, seorang murid itu pasti selalu nyari murid khusus ya, Yang siap. agar pengetahuannya itu ditransfer secara keseluruhan. Banyak murid tidak semua murid punya kapasitas yang utuh kayak gitu. Nah, kalau Syam dia menemukan Rumi, kalau Ibn Arabi dia menemukan Kunawi. Jadi berkat Kunawi inilah sampai sekarang itu ada tradisi terus-menerus yang diwariskan melalui ajaran-ajaran. Nah, makanya yang unik dalam tradisi Sufi itu adalah mewariskan kata-kata. Kata-kata. Jadi kata-kata itu diwariskan. Nah, diwariskan. Kenapa? Karena setiap kata itu ada maknanya dan itu diwariskan kepada dirinya. Abadi. Abadi. Makanya misalnya kata nei. Contohnya nei ya. Nei dalam
syair Rumi, Besnu asnei chun hikoyat mikunat jidawi ho shekoyat mikunat. Itu dengarkanlah seruling ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Itu nih seruling. Nah, seruling ini itu sudah digunakan oleh Imam Ghazali, Ahmad Ghazali sebelumnya, dan semuanya menjelaskan tentang seruling. Kan? Nah, ini maksudnya dalam tradisi sufi itu mewariskan kata-kata. Jadi ada sufi pertama menemukan, kemudian sufi selanjutnya itu menerima. Oke, diteruskan, diwariskan terus menerus. Dia tetap menjaga maknanya sebagai makna seruling yang sejati sebagai insan kamil misalnya. Gitu. Iya, sufi sama sufi. Nah, dengan bekal warisan itulah, para sufi menuliskan pengalamannya. Kayak gitu. Juga. Oh iya. Ada satu hal yang direnungi kalau udah belajar yang seperti ini kan namanya pengetahuan induk ya sebenarnya kan gitu. Dan ketika sudah bisa memahami ini, maksudnya sedang belajar di sini, ada satu kecenderungan kita akan ngerasa ada kemudahan memahami yang lain, kan gitu. Memahami ajaran yang lain atau tradisi yang lain itu jauh lebih mudah dibanding sebelum masuk ke sini, kan gitu. Ya kan? Karena mungkin ini sudah di ujung gitu. Begitu kita tahu struktur ini, maka membaca tradisi lain, membaca pemahaman yang lain itu lebih gampang, bahkan nggak sesusah seperti yang dibayangkan gitu. Dan bahkan mungkin lebih memperkaya gitu. Makanya apa namanya ya, pemahaman atau interpretasi Bang Dame tentang ini tuh jauh membawa lebih ke manusiawi, bahkan kalau saya melihatnya kan ketika orang kesulitan untuk memahami yang di atas, kan harus ada jembatan buat ke bawah menerangkan itu sehingga nggak hanya di konsep tapi bisa dipraktekkan gitu Pak. Tadi ada satu istilah yang sangat menarik bahwa bagi saya malaikat itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah dari diri kita sendiri gitu. Dengan cara begitu tidak konflik pemahaman gitu. Kok di awal kita bilang misalnya kenapa malaikat yang suci tapi bisa protes, ya kan gitu. Katanya malaikat tidak punya akal gitu kan, kenapa dia protes kan gitu. Berarti yang protes akal dong gitu kan gitu. Terus ya macam-macam gitu, tapi ternyata begitu jelasin bahwa keberadaan Tuhan ada di seluruh eksistensi, ya semuanya dia juga, kita sedang cerita tentang dia juga sekarang kan gitu. Dan itu kepantik juga tadi dari ekspresi Mbak Hyang, sebenarnya yang sedang belajar ini adalah dia juga gitu, bukan kita dalam arti person. Dan dia menikmati pembelajaran ini karena dia sedang melihat dirinya sendiri kan gitu kan. Jadi siapa yang belajar tuh kalau tadi bilang ya dia juga gitu. Sampai ke sana sih, jadi akan lebih mudah. Dia juga gitu, yang beli wortel, yang beli apa segala macamnya. Dia juga gitu, semua dia. Tapi kan untuk sampai ke sana kan sulit untuk dijelaskan secara apa namanya eksperimental gitu. Nah, duet maut ini itu justru menjembatani itu lebih mudah gitu sih dari ini. Jadi terus apa? Sendirian nih. Seperti ini teman-teman ya. Kan saya sering ketemu tiga fakir. Bang Demir. Di tiga fakir itu ada uraian tentang hakikat Nabi. Nah, saya diajak untuk berbagi tentang hakikat nabi-nabi yang tertahan. Dan itu kok excited, nabi itu ternyata bukan sejarahnya tapi pengalaman ilahi dalam sosok ini. Ya itu yang dia mengignore sebenarnya. Jadi saya ingin sebetulnya ingin memberikan berita baik kepada teman-teman yang meskipun belum dibaca khusus, satu saat kalau sudah punyanya cukup gitu, karmanya matang, gitu, barokahnya cukup. Betapa bahagianya kita ketika kita buka kepada, oh ini maksudnya Sulaiman. Yang kita tahu kamu kaya.
tahu-tahu Sulaiman yang diceritakan di Al-Quran melalui pintu masuk khusus ini, kita jadi bertemu Sulaiman itu. Sulaiman itu kan insan kamil. Daud, kan ada 27 nabi nanti. Kalau bahasa konteks sekarangnya, 27 Avenger-nya Tuhan gitu. Kira-kira. Cuman nggak tahu itu menurunkan kesamaan. Kan? Nah, dunia modern juga ada kerinduan pada sosok-sosok yang super. Nah, saya baca juga teks Christianity, diceritakan juga banyak sosok-sosok manusia suci di situ. Super, suci bukan pengertian awam ya, tapi ilahi. Yang tadi Tanzi pasti. Jadi apa yang dikatakan Abi tadi, memang saya sendiri merasakan setelah belajar khusus ini, dengan kapasitas saya, itu membaca teks yang lain lebih enak. Bukan cuma teks. Kalau di hermeneutika teks itu bukan cuma tulisan. Kehidupan ini teks, ya kan? Menafsir hidup ini jadi enak. Makanya pas orang nanya, ini gimana nih bencana ini? Kita set pakai kacamata khusus dulu. Oh, kira-kira gimana? Set hipnologinya langsung datang gitu. Dan Bang Jabir pernah ngomong juga, mungkin Bang Jabir bisa ulang, Ibnu sudah meramalkan di masa depan, gimana kalimat tersebut? 50 generasi selanjutnya. 50 generasi gimana? Saya sudah menyaksikan siapa-siapa saja yang baca buku kitab saya 50 generasi selanjutnya. Enggak ada. Bisa. Dia anak-anak Belum. dia Nabi itu saya sebut influencer. Iya. Oke, Mbak Diva mau ada bicara sedikit? Nggak gini, tadi menarikkan kayak Syekh Akbar dapat downloadan, istilahnya downloadan kan? Kalau sebenarnya di pengantar kasar lah, dapat mimpi ketemu Nabi, terus ditulislah karena beliau siap menuliskannya 3 bulan. Kebayang nggak nulis buku Ibnu Arabi 1000 buku, Bu? Ini seorang dokter kayaknya belum tentu bisa nulis 10 buku, belum tadi 1000 buku. Usia manusia paling berapa? Coba itu kan kalau nggak jenius luar biasa, gimana gitu? Silakan Pak, mungkin satu paragrafnya itu silakan. Makasih loh Bapak Ibu ya. Dan di Zoom ada yang mau bertanya? Mbak Bu Siska, Mbak Saski, Pak Adi. Oh, tidak ada ya, karena kalau yang di sana bisa sambil leye-leye ya. Oke Bang Deus, hai. Sudah cukup jelas. Oke, makasih Bu Siska. Bu Siska betah ya. Di sini setelah itu masuk pada pembahasan kidam. Kidam itu azali, dan hudus itu yang terkait dengan sesuatu yang baru atau baru. Nah, ini terkait dengan sifat Allah SWT. Ada sifat Tuhan yang kidam, yang azali, yang sejak awal ada pada diri Tuhan. Ada yang disebut dengan sifat hudus, sifat yang baru. Nah, Tuhan, semuanya ini ada dalam diri Tuhan, cuma yang baru itu tidak pada zatnya, hanya kepada sifatnya saja atau di luar dari sifatnya, sedangkan kidam itu adalah senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, contohnya Tuhan memberikan rezeki kemarin, hari ini, besok. Itu kan ada ruang waktu ya yang berjalan. Nah, kenapa ada ruang waktu? Karena Tuhan memberikan rezeki itu pasti ada penerimanya dong. Nah, si penerima ini yang berada pada ruang
Sehingga kalau saya mengatakan Tuhan memberikan rezeki saya kemarin dan hari ini, itu bukan berarti Tuhan itu punya sifat baharu. Tetapi sifat baharunya itu karena Ar-Razzaq ini, yang maha rezeki ini, itu penerimanya ada yang baharu. Nah, maksudnya makhluk ini. Nah, makhluk itu yang sifat baharu. Makanya dalam tradisi tasawuf, dia sifat baharu ini bukan bagian dari zat. Dia bukan sifat qadim, tapi sifat hudus yang baharu. Nah, seperti matahari yang merupakan sebab sempurna bagi cahaya, ia tidak dapat dipisahkan dari pancarannya. Maka tidak mungkin emanasi ilahi, yakni segala selainnya yang kita sebut alam, terpisah darinya. Sehingga pernah ada masa ketika Tuhan ada dan tiada pun selainnya. Kemudian setelah waktu tertentu yang menciptakan alam. Maksudnya, kalau kita mengatakan Tuhan menciptakan alam, itu hanya soal kita menggambarkan tentang penciptaan. Bukan dalam pengertian pernah suatu masa Tuhan sendiri, lalu kemudian dia menciptakan, tidak seperti itu. Nah, cuma untuk menggambarkan penciptaan, mau tidak mau kita terjebak dengan ruang dan waktu. Pada penciptaan itu bersamaan, ketika Tuhan ada, seketika itu pula ada ciptaan. Karena makanya perumpamannya seperti matahari dengan cahayanya. Cahaya itu tidak pernah terpisah dari matahari. Cuma cahaya ini tidak bisa kita sebut sebagai yang kadim. Yang kadim itu tetap hakikat matahari. Nah, cuma cahayanya ini tidak pernah terpisah dari matahari itu sendiri. Kayak begitu mungkin perumpamaannya. Nah, tapi bisa kita bayangkan ada matahari baru muncul cahayanya, itu bisa kita bayangkan. Nah, cuma itu hanya ada di alam pikiran kita. Sebenarnya di luar itu adalah sesuatu yang tidak terpisah. Cuma kita bisa memisahkan bahwa yang hakikat adalah matahari, cahaya ini hanya akibat dari matahari. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwa memutus emanasi dan menahan emanasi dari sumbernya berarti menisbahkan sifat kikir kepadanya. Maha tinggi Allah dari hal yang demikian dengan ketinggian yang agung. Jadi kalau kita bisa memisahkan, seolah-olah Tuhan itu punya sifat menahan. Dia tahan dulu, baru kemudian dia beri. Makanya sehingga terlintas, kok Tuhan tidak memberikan cahayanya ya, padahal dia sudah punya kesiapan. Nah, tapi itu hanya di benak kita saja, di pikiran. Jadi kita memilah-milah. Kalau kita gambarkan dulu, Tuhan pernah masa dia sendiri, kemudian dia mencipta. Itu sebenarnya hanya di pikiran kita. Hanya untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu Sang Maha Pencipta, di bawah ini adalah ciptaannya. Hanya untuk menggambarkan itu. Tapi secara ruang waktu sebenarnya tidak ada pemisahan. Karena contohnya seperti matahari dan cahayanya. Oke. Saya mau ini saja loncat. Oke, mungkin selesai ya. Nanti insya Allah masuk di PDF yang kedua. Oke. Mungkin cukup untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti insya Allah saya masuk ke PDF yang ketiga. Saya sudah share PDF ketiga. Ya. Alhamdulillah. Sampai juga nasi goreng menanti ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Belajar bersama di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sekedar informasi, insya Allah tanggal 24 Januari nanti kita ada Cikir Rumi di sini, di Rumah Cinta saja. 24 ya, Sabtu malam minggu, maka di sini ini bersama Abang Jabir kita akan membaca teks Ghazalnya Rumi. Jadi ada zikir, ada meditasi. Silakan bagi sahabat-sahabat yang hadir datang saja, kita bersama-sama di sini supaya apa yang kita ketahui itu kita alami bersama Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, insyaallah. Makasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi teman-teman atas kebersamaannya yang ada di Rumah Cinta saja sama yang di Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirobbilalamin.